Oke, selamat pagi. Waktunya untuk kita mulai. Jadi kemarin kita sudah diskusikan tentang laju reaksi, kemudian bagian penting dari diskusi kita, bagian besar juga hal yang baru, bagaimana laju reaksi yang diintegralkan, ya. Nah, itu barangkali yang sudah tidak terlalu ditekankan di SMA dulu. Dari laju yang terintegral itu kemarin kita bisa dapatkan, kalau sudah tertarik konsentrasi reaksi pada waktu tertentu atau hasil reaksi pada waktu tertentu sudah bisa lakukan. Ya. Kemudian kita juga sudah lihat kemarin secara kuantitatif hubungan tetapan laju reaksi dengan suhu. Ya. Jadi pada prinsipnya dari situ kita bisa menentukan apa yang disebut dengan energi aktivasi reaksi. Ya. Energi aktivasi reaksi sudah bisa tentukan kalau sudah punya paling tidak dua data konstanta laju reaksi pada dua suhu yang berbeda. Ya. Nah, dari situ sudah bisa tentukan tetapan laju reaksi. Kalau sudah mempunyai lebih banyak, lebih baik lagi, sudah bisa grafikkan tetapan laju reaksi terhadap seperti, sudah akan dapatkan kemiringan yang ada kaitannya dengan tetapan laju reaksi. Terakhir kemarin kita diskusi tentang mekanisme reaksi, kan? Mekanisme reaksi yang berbeda dengan hukum laju atau reaksi total. Kalau reaksi total sudah tidak boleh, ya, stoikiometri itu langsung menjadi order reaksi. Tapi kalau untuk reaksi elementer itu memang begitu, ya. Koefisien stoikiometri dari reaksi elementer itu langsung menjadi order dari reaksi elementer itu, ya. Order reaksi dari reaksi elementer. Ya, apa itu kemarin reaksi elementer itu? Pokoknya kalau ada mekanisme, ada tahapan-tahapan, ya, masing-masing tahap itu disebut reaksi elementer, ya. Jadi seperti juga elemen itu kan unsur. Ini unsur dari apa? Unsur dari mekanisme reaksi, ya. Jadi masing-masing itu adalah reaksi elemen. Nah, sedikit saya akan lanjutkan. Saya berikan ilustrasi di sini. Yang kemarin itu kita lihat apa yang disebut dengan reaksi yang lurus atau reaksi yang, ya, kalau sudah mau lakukan membuat 1000 produk dari dekomposisi ini, maka tahap 1 harus berjalan 1000 kali, tahap 2 berjalan 1000 kali. Jadi semua tahap ini harus berlangsung, ya, sesuai dengan jumlah produk yang kita inginkan. Nah, tapi ada reaksi yang disebut reaksi rantai. Kenapa disebut reaksi rantai? Ya, karena mirip rantai. Rantai itu apa sih ini? Ada bagian awalnya, kemudian ada bagian yang berulang sama terus gitu. Nanti ada bagian akhirnya, bagian penutupnya. Kalau sudah punya kalung kan begitu juga, ya. Ada ujung untuk pengaitnya, 2 ujung untuk pengaitnya. Kemudian ada bagian tengahnya itu yang cenderung sama, ya. Diulang-ulang bentuknya. Nah, bahasa Inggrisnya chain reaction. Pernah ada film itu, ya. Nah, ada film chain reaction juga. Ya, kaitannya dengan biasanya reaksi rantai atau reaksi yaitu chain reaction tadi itu yang terkait dengan ledakan dan sebagainya. Nanti akan kita lihat kenapa sih bisa ledakan-ledakan dan sebagainya itu terkait dengan apa yang disebut dengan chain reaction. Ya, jadi ilustrasi kenapa disebut chain tadi, ya, seperti gelang atau kalung saudara itu, ya. Jadi ada bagian awal, misalnya ini pengaitnya gitu, begitulah barangkali, ya. Oh, nggak tahu. Beda sedikit gitu, ya, dari bagian lain. Nah, kemudian ada bagian yang berulang-ulang, kan? Itu barangkali begitu terus saja sampai bikinnya sampai begitu. Nah, nanti ada bagian ujung pengaitnya lagi, ya, yang nggak tahu begini atau apa gitu, ya. Nah, sama dengan reaksi mekanisme reaksi rantai itu ada bagian yang disebut bagian awal, inisiasi, ya. Nah,
Reaksi rantai itu biasanya dicirikan juga kebanyakan diadopsi reaksi rantai itu digunakan oleh reaksi-reaksi yang melibatkan radikal, ya. Melibatkan radikal. Radikal itu adalah gampangnya atom atau molekul yang mengandung elektron tidak berpasangan. Ya, jadi radikal itu adalah seperti itu. Ya, jadi sekali lagi reaksi rantai itu banyak digunakan oleh reaksi-reaksi yang melibatkan radikal. Ya, reaksi-reaksi yang melibatkan radikal itu banyak menggunakan reaksi atau mekanisme radikal atau mekanisme rantai. Ya. Nah, di reaksi rantai itu ada tahap yang disebut dengan inisiasi, yang biasanya dicirikan ada molekul, ya, di reaksinya menghasilkan radikal, ya. Kemudian nanti ada tahap yang disebut dengan propagasi, ya. Propagasi kalau dalam istilah bahasa Indonesia barangkali ya meneruskan, ya, menggelindingkan, ya, membuat sinambung terus-menerus, ya. Nah, ini biasanya di reaksinya ada radikal satu misalnya ketemu molekul atau atom netral lain menjadi radikal yang lain ditambah molekul netral lain. Cirinya begitu biasanya. Nah, kemudian ada tahap terakhir, ya seperti ini tadi, rantai ada inisiasi yang mengawali, ya. Kemudian ada propagasi ini yang sama tadi, ya. Dan ada tahap akhirnya yang disebut dengan terminal, ya. Terminasi. Biasanya cirinya ada dua radikal satu ketemu radikal yang lain menjadi molekul netral, ya. Nah, itu ciri dari tahap-tahap dari reaksi. Nah, tidak seperti reaksi yang lurus tadi. Kalau sudah mau menghasilkan 1000 produk, maka tahap 1 harus berjalan 1000 kali, tahap 2 harus berjalan 1000 kali, ya kan? Kalau tadi reaksi yang lurus seperti yang saya ilustrasikan di problem yang tadi saya sebut tadi, ya. Jadi ini harus begitu. Kalau saya mau menghasilkan 1000 H2O, ya begitu harus jalan. Ya. Nah, tetapi kalau di sini nanti akan kita lihat produknya itu adalah ABR, ya. Kalau sudah lihat, itu satu radikal itu mungkin bisa usianya sampai muter-muter itu puluhan ribu kali menghasilkan produk. Jadi radikal itu nanti menghasilkan BR. Kemungkinan ketemu BR-nya itu setelah dia menghasilkan produk 1000 kali, ya. Nah, jadi bagian muternya itu bisa berkali-kali. Jadi kalau sudah lihat itu misalnya, ya, BR2 menghasilkan 2 radikal BR. Nah, radikal BR ketemu H2 menghasilkan radikal H lagi nanti, ya. Radikal H ketemu BR2 molekul yang lain menghasilkan HBr, menghasilkan radikal BR lagi. Nah, BR itu muter lagi, ya. Tidak harus BR yang dihasilkan dari tahap pertama atau tahap inisiasi, ya. Jadi makanya reaksi itu dengan cepat akan menghasilkan banyak sekali radikal dan bisa meledak, ya. Jadi reaksi-reaksi pembakaran, reaksi ledakan kebanyakan itu berjalan melalui mekanisme, ya. Oke, jadi kalau kemudian sudah punya definisi seperti ini, mana dari tahap ini yang merupakan inisiasi dan seterusnya itu. Jadi kalau diberi angka Romawi 1 sampai 4, 1 inisiasi, ya. Propagasi 2 dan 3 itu propagasi, ya. Kemudian terminasinya tahap, ya. Nah, mungkin saja sudah juga diminta di problem itu menyusun, ya, menyusun tahapan reaksi.
tahapan reaksi tentu saja yang logis harus ada yang mengawali dulu ya. Harus ada kalau dalam tahap reaksi rantai urutannya harus inisiasi dulu. Inisiasi dulu, propagasi baru terminasi. Tidak boleh terminasinya dipasang di awal. Belum sudah terminasi gitu ya. Enggak lucu ya. Jadi harus dari inisiasi, harus ada yang mengawali dulu, propagasi baru ada terminasi. Ya, jadi logika tahapannya harus seperti itu. Kemudian logika tahapan juga harus kelihatan. Munculnya radikal itu juga harus logis. Jadi misalnya kalau tahapan itu saya susun, 3-nya itu duluan daripada 2, bisa nggak? Logis nggak? Kenapa tidak logis? Radikal H itu siapa yang menghasilkan? Ya, jadi harus jelas dulu sejarahnya. Jadi kalau saya susun ini duluan daripada nomor 2 ini, jadi nomor 2 menjadi nomor 3, nomor 3 dari nomor 2, nggak logis jadinya. Radikal H itu siapa yang menghasilkan? Jadi kalau duluan nomor 2 ini kan jelas, radikal H ya dihasilkan dari radikal BR ketemu H2. Ya, jadi harus logis juga urutannya. Ya. Jadi itu yang beberapa hal yang harus. Ya. Nah, sebetulnya ini yang sangat disederhanakan reaksi itu. Reaksi itu sangat disederhanakan sehingga sebetulnya di mekanisme yang lebih lengkap ada mekanisme lain. Radikal itu ketemu HBr produk menghasilkannya. Apa pengaruhnya kalau ada tahap seperti ini terhadap pembentukan BR? Mempercepat atau mengurangi HBr sehingga mengurangi laju reaksi? Kalau ada tahap seperti itu gimana? Mengurangi HBr atau menambah HBr? Mengurangi ya. Kalau mengurangi itu sering disebut katalis negatif ya. Atau apa? Sudah pernah dengar istilahnya katalis negatif? Inhibitor, pernah dengar istilah itu? Jadi kalau ada hal seperti itu, maka tahap ini bisa seolah-olah tahap inhibisi ya, tahap menghambat. Ya, jadi bukannya membentuk produk, malah produk dipakai oleh tahap mekanisme. Ada lagi tahap atau reaksi yang disebut dengan reaksi rantai bercabang. Ya, sudah rantai, yang tadi itu muter-muter, rantainya itu bercabang. Ya. Contohnya misalnya kalau sudah pernah, ya barangkali sudah pernah diberikan, itu reaksi pembelahan inti di reaktor nuklir. Ya, nanti kita akan pelajari reaksi inti di pembelahan reaksi nuklir itu bercabang. Jadi satu neutron itu bisa menembak satu inti uranium. Tapi dari satu inti uranium itu setelah ditembak satu neutron itu menghasilkan 3 atau 5 berapa? 3 ya. 3 neutron baru ya. Produknya itu ada produk pembelahan plus 3 neutron baru. Nah, 3 neutron baru itu bisa membelah uranium yang lain. Jadi dari 1 jadi 3. 3 nanti jadi berapa tuh? 9 jadi berapa lagi terus. Dengan cepat reaksi itu akan meledak gitu ya. Bercabang. Nah, bercabang itu jumlah neutron jadi sangat banyak sehingga bisa terjadi ledakan. Nah, kenapa di reaktor nuklir itu tidak terjadi ledakan? Ya? Ada penghambatnya, ada pendinginnya. Jadi apa yang berperan penting sebetulnya? Penghambatnya atau pendinginnya? Hah? Apa yang disebut dengan moderator sebetulnya nanti ya? Nanti kita akan belajar ya. Moderator. Jadi ada bagian reaktor nuklir itu yang mengontrol ya, batang pengontrol atau kadang disebut dengan moderator. Sama dengan moderator diskusi ya. Kalau sudah diskusi nggak ada moderatornya ya. Ya. Baik, jadi itu hal terakhir yang ingin saya sebut dari kinetika reaksi. Dan ya ini saya akan diskusikan secara sekilas saja yang katalis itu ya. Jadi selain katalis negatif tadi yang sering sekali digunakan di industri, tentu saja katalis yang positif ya. Nah, katalis yang mempercepat reaksi sebetulnya ya. Nah, kemarin kita sudah lihat beberapa hal penting. Katalis itu mempercepat reaksi.
tetapi tidak dikonsumsi secara total, karena nanti di akhir di tahap mekanisme itu dihasilkan lagi kan, kemarin sudah kita lihat contohnya. Kemudian di hukum laju boleh-boleh saja. Hukum laju itu bergantung pada konsentrasi katalis ya, boleh. Boleh juga tidak ya, boleh iya, boleh tidak. Kemudian kerja katalis itu kenapa dia bisa mempercepat reaksi? Kemarin kita sudah lihat bahwa dia itu menurunkan energi aktivasi. Bagaimana cara menurunkan energi aktivasi? Biasanya kalau reaksi itu berkatalisis atau melibatkan katalis, dia melalui tahap yang lain ya. Jadi tidak sama mekanisme reaksinya ketika reaksi itu tidak dikatalisis dengan dikatalisis. Ya. Jadi contoh yang sangat baik itu ya memang atau analog yang sangat baik itu ya kemarin itu mak comblang itu ya. Jadi kalau sudah berinteraksi sendiri barangkali mekanismenya susah sekali gitu ya. Nah, ada yang orang lain ya ada jalan terobosan kemudian ya. Jalan belakang lah atau nggak tahu jalan samping gitu ya. Nah, biasanya kemudian nanti mekanisme reaksinya lain. Jadi kalau digambarkan dengan potensial reaksi kemarin, reaksi yang tanpa katalis itu mungkin begini ya. Profilnya kemarin kan sudah kita pelajari ya, ini energi, ini kemajuan reaksi, yang ini kemudian kita sebut kemarin energi aktivasi ya. Nah, kalau reaksi itu kemudian memiliki katalis atau berjalan dengan katalisis, pasti mekanismenya lain dan kemudian energi aktivasinya lebih kecil ya. Jadi misalnya melalui sini. Jadi kalau ada orang yang mau mengkatalisis kemudian jalannya malah jadi muter-muter susah, ya jadi inhibitor sebetulnya ya, katalis tapi negatif. Jadi misalnya jadi energi aktivasinya jauh lebih tinggi. Ya, jangan pilih katalis yang seperti itu karena dia justru menghambat reaksi. Ya. Kemudian yang lain lagi, katalis itu bisa ada berupa katalis heterogen atau katalis homogen ya. Heterogen dan homogen itu berdasarkan gini. Kalau campuran reaksinya semua cair, katalisnya juga cair, yaitu katalis homogen, sama sefasa, satu wujud dengan reaksinya. Reaksinya semua gas, kemudian katalisnya juga gas, yaitu homogen. Ya. Nah, kalau heterogen ya berarti berbeda fasa. Dan biasanya, misalnya reaksi gas, kemudian katalisnya padat, nah, itu sering ya. Sering sekali reaksi heterogen itu sebetulnya kebanyakan adalah katalis padatan ya. Katalis heterogen itu katalis padatan untuk reaksi-reaksi gas biasanya ya, reaksi-reaksi. Nah, dalam hal seperti itu biasanya permukaan itu menjadi sangat penting ya. Permukaan itu menjadi sangat penting. Keadaan permukaan itu jadi sangat penting. Dan yang mempunyai sifat-sifat katalitis itu biasanya logam-logam yang mulia juga ya, jadi mahal biasanya. Platina, rhodium, ya, palladium gitu. Di industri itu katalis-katalis seperti itu. Nah, walaupun mahal tapi karena yang penting itu hanya di permukaan ya. Biasanya kita bisa karena katalis heterogen itu yang penting di bagian permukaan, kita buat saja misalnya apalah yang murah, alumina atau apa, dan permukaannya saja yang diberi platina dan sebagainya yang mahal tadi ya. Karena katalis heterogen itu yang penting permukaannya saja ya nggak apa-apa dan bisa berfungsi. Jadi bisa kita atasi mahalnya tadi itu dengan cara kita depositkan ya. Kita depositkan sesuatu yang mahal itu di permukaan sesuatu yang murah, misalnya alumina ya. Alumina kan murah ya. Ya seperti kalau sudah pingin pamer tapi nggak terlalu punya uang gitu ya, jadi beli emas yang imitasi. Nah itu kan sama saja. Wah seolah-olah gelangnya besar gitu. Kaya nih orang gitu, ternyata imitasi. Gitu, sebenarnya dalamnya besi gitu ya, terus di permukaannya saja yang disepuh atau ya nggak apa-apa gitu ya. Kan kelihatannya emas juga, permukaan kan yang penting. Kosmetik itu kan hanya permukaannya saja. Ya. Baik ya, jadi itu katalis heterogen dan homogen tadi sudah kita lihat. Nah ini detailnya saya kira ya, jadi saya kira itu yang penting.
Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan dari hal yang kemarin kita diskusikan dari kinetika kimia. Kalau ada hal-hal yang kita... Baik, kalau tidak kita akan lanjutkan ya. Nah, kalau di kesetimbangan kimia ini saya yakin sebagian besar dari apa yang akan kita bahas itu sudah pelajari. Jadi saya ingin menekankan saja dalam beberapa hal, mudah-mudahan sangat cepat karena ya sudah biasanya sudah baik ya. Nah, tapi ini sangat penting karena bagian dari kuliah kita selanjutnya ini akan berbasis apa yang kita diskusikan. Sambasa misalnya, nanti ada kesetimbangan zat-zat yang sukar larut itu ya, KSP itu, kan semua itu aplikasi dari prinsip-prinsip kesetimbangan kimia yang sudah ya. Jadi banyak hal ya, banyak bahasan di kimia itu yang berbasis kesetimbangan ya, KSP, sambasa apalagi. Ya nanti misalnya timbangan pergeseran ion itu ya, timbangan ion ya, ion senama dan sebagainya itu prinsipnya adalah kesetimbangan. Oke, jadi kebanyakan reaksi itu sebenarnya tidak reaksi yang sempurna ya, kebanyakan reaksi itu akhirnya berakhir dengan kesetimbangan ya, jarang sekali. Jadi atau secara teoritis ya sebetulnya semua reaksi itu berkesetimbangan, hanya kesetimbangannya sangat dekat pada produk sehingga praktis dianggap berkesudahan. Jadi sebenarnya reaksi berkesudahan itu konsep saja ya. Kebanyakan reaksi ya kesetimbangan, tapi banyak juga sih yang kesetimbangannya itu dekat sekali dengan produk ya. Jadi tadi kemarin itu kita membahas tentang itu kayak jalannya drama itu jalan ceritanya ya. Tapi kalau kesetimbangan itu ya awalnya apa, akhirnya apa gitu ya yang penting. Kemarin kita sudah bahas kalau bagaimana itu kesetimbangan itu dicapai. Nah, kalau kita hubungkan dengan apa yang kita pelajari di termodinamika waktu itu, kesetimbangan kimia itu adalah keadaan dengan energi bebas minimum. Ya. Jadi yang mendorong reaksi itu terjadi adalah perubahan energi bebas, ya kan? Reaksi itu kalau pada suhu dan tekanan tetap, apa yang mendorong reaksi itu berjalan sih? Ya supaya energi bebas dari sistem itu turun. Kayak di fisika, apa sih yang mendorong peluru itu misalnya akhirnya jatuh ke tanah lagi ya? Supaya mencari energi minimum kan? Apa yang mendorong air terjun itu kok ke bawah bukan muncrat ke atas? Ya sama, itu semua. Nah jadi kalau di reaksi kimia ini yang mendorong reaksi itu berlangsung dari reaksi menjadi hasil reaksi pasti energi bebas ya. Mencari posisi minimum ya, dari posisi. Nah, kemudian nanti akan kita lihat lah ini posisi kesetimbangan itu bisa dekat sekali dengan reaktan untuk tetapan kesetimbangan yang kecil atau dekat sekali dengan produk kalau tetapan kesetimbangannya besar. Ya itu wajar ya. Jadi dari ungkapan kesetimbangannya nanti akan kelihatan kan. Nah, ini contoh nilai kesetimbangan, tetapan kesetimbangan itu bisa kecil, bisa sangat besar gitu ya. Misalnya reaksi yang kedua ini nilai tetapan kesetimbangannya 1,4 kali 10 pangkat 37, sangat besar. Jadi praktis sebetulnya reaksi ini sempurna, gitu ya, kesudahan. Kalau yang reaksi pertama itu barangkali ya agak dekat ke reaksi, tidak terlalu banyak yang terurai menjadi ion-ionnya, ya, karena tetapan kesetimbangannya kecil. Ya, jadi tetapan kesetimbangan bisa besar, bisa kecil. Kalau besar berarti dekat kepada produk, kecil. Baik. Nah, kesetimbangan kimia sudah pernah dengar, sudah pernah baca di SMA bahwa disebut juga kesetimbangan dinamik, tidak statik, ya. Tidak seperti di fisika, statika makanya namanya. Kalau sudah posisi kesetimbangan, kalau di fisika statika namanya. Karena ya soalnya bola sudah di dasar dari di bagian terendah dari mangkok itu ya sudah kan ya di situ, tidak masih goyang-goyang terus. Nah kalau belum masih goyang-goyang berarti belum posisi timbangnya, belum posisi statisnya ya. Nah tapi kalau di reaksi kimia itu kelihatannya reaksi itu sudah tidak berubah lagi ya, sudah berhenti seolah-olah reaksi itu. Tapi nyatanya sebetulnya kalau dilihat pada skala molekul sebetulnya dia masih tetap berjalan ya. Hanya laju reaksi maju dan reaksi balik itu sama ketika keseimbangan tercapai. Sehingga kita tidak melihat perubahannya dalam fisik, secara fisik ya.
Sama kan kalau misalnya dengan perubahan fisik, misalnya menguap atau meleleh, mendidih pada keseimbangannya, itu selalu sebetulnya kelihatannya tetap, tapi sebetulnya tetap ada. Ya. Nah ini jadi secara molekuler itu yang penting. Ya. Nah mungkin saudara, loh tahunya dari mana itu? Kita tahu bahwa perubahan secara molekul itu masih tetap terjadi, dinamis itu masih tetap terjadi. Wong dari secara fisiknya, misalnya volumenya, warna, kalau misalnya berwarna zatnya tetap gitu. Ya itulah kimia ya, karena sudah di kimia itu mempelajari sampai tingkat molekul dan ada bukti-buktinya ya. Sudah bisa cari bukti-bukti bahwa secara molekuler itu masih tetap terjadi itu reaksi itu. Ya. Jadi di kimia itu keseimbangan itu adalah dinamis, ya, tidak statik, tidak. Ya, jadi itu yang disebut dengan keseimbangan dinamik itu seperti itu. Ya, jadi itu hal penting, ya, di kimia dengan fisika bedanya di situ, ya. Fisika barangkali kalau sudah keseimbangan statik tidak berubah lagi. Nah ini inti dari keseimbangan itu, kuantitatif dalam keseimbangan itu masuknya melalui apa yang disebut dengan hukum aksi massa. Ya. Hukum aksi massa atau kadang-kadang disebut quotient ya. Dan pada keseimbangan disebut tetapan keseimbangan. Ya, nilai K itu untuk ungkapan seperti itu hanya kalau posisinya keseimbangan. Tapi saudara boleh nuliskan ungkapan seperti tetapan keseimbangan pada posisi bukan keseimbangan. Boleh saja, tapi tidak disebut tetapan keseimbangan. Ya. Disebutnya quotient reaksi. Quotient itu jadi adalah ya konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien reaksinya dibagi ungkapan konsentrasi reaksi dibagi pangkatkan dengan koefisien reaksi. Nah, kalau ungkapan seperti itu pada posisi seimbangnya disebut tetapan keseimbangan. Ya. Jadi boleh sudah menuliskan itu bukan pada posisi keseimbangan disebut quotient dan kalau pada keseimbangan disebut tetapan keseimbangan. Ya, itu harus diingat. Jadi kalau sudah ditanya quotient reaksi, gitu ya, itu maksudnya ungkapan itu tapi bukan pada posisi keseimbangan. Sering disebut dengan hukum aksi massa juga. Ini saya belum baca sejarahnya lagi. Kenapa? Ini istilah saja ya yang barangkali awalnya dulu orang mengungkapkan itu istilah aksi massa itu barangkali karena pangkat dari presentasi. Saya nggak tahu. Nanti kalau ada yang tertarik bisa juga. Jadi kadang-kadang sains itu istilah-istilah itu pasti ada sejarahnya ya. Nah ini contoh ya. Jadi saudara misalnya punya reaksi seperti ini, maka ungkapan aksi massa atau quotientnya mana ini? Dari reaksi itu. Yang betul yang mana? 1 ya. Yang 2 itu salahnya apa? NH3-nya tidak dipangkatkan 4 ya. 3 yang salahnya apa? Balik ya, bukan reaksi per produk tapi produk per reaksi. Ya. Jadi mengingatkan lebih ya. Nah ini sudah juga penting belajar dari kesalahan ya. Kalau namanya belajar itu pernah salah nggak apa-apa. Nah, justru tapi jangan sampai salahnya di ujian. Nah, berarti sudah belajarnya pas ujian kalau salah itu ya. Karena salah sekarang waktu kuliah, waktu belajar di rumah nggak apa-apa. Nanti pas ujian sudah benar gitu. Belajar itu memang dari kesalahan kan. Sudah belajar jalan dulu kan awalnya ya sudah nggak ingat, tapi kan belajar dari kesalahan-kesalahan dulu. Ya. Belajar apa lagi? Apa saja lah, pasti belajar dari kesalahan gitu ya. Jadi mempelajari yang salah-salah itu penting juga gitu ya. Tidak untuk kita lakukan, untuk kita hindari. Ya. Tetapan keseimbangan itu bisa dinyatakan sebagai Kc atau nanti Kp ya. Kalau digunakan ungkapan konsentrasi itu dalam molar, maka tetapan keseimbangan itu disebut Kc ya. Sudah belajar lah saudara itu. C-nya dari concentration ya. Concentration nilainya bergantung pada suhu. Pernah ingat kemarin ungkapan waktu kita belajar termodinamika, delta G apa? Minus non K. Jadi ini yang
Dari situ nanti tetapan hubungan Van Hoff itu bisa diturunkan. Ya. Hubungan Van Hoff itu sebetulnya kalau kemarin itu nanti kita akan, ini dasarnya ya. Hubungan Van Hoff itu mirip dengan yang kemarin Arrhenius itu. Kalau Arrhenius itu kemarin gimana? Kalau saya punya lon K1 per K2, gimana ngingatnya itu? Ya dari sini saja ya. K A per RT. Ya, nah ini yang sudah ingat. Ya, nah, kalau kemudian sudah punya K1 A minus EA nya tetap kan? RT1 K2 A minus EA RT2, maka kalau saya buat ln K1 per K2 jadinya apa? K1 per K2 dulu. Kalau K1 per K2 kan jadinya E minus EA plus EA plus bagi ya. Atau supaya nggak usah bingung gini, RT1 minus ya. Gimana? Kalau dibagi itu gimana? Pangkat? Ya kalau ini dibagi gitu ya, E minus EA per RT2. Kalau bagi itu pangkat gimana? Pangkatnya dikurangi ya. Jadi minus ya? Minus jadi plus ya, EA per RT2. Ya, sehingga kalau dilonkan jadinya apa? Pangkatnya saya turunkan gitu ya. Jadi EA per N seperti 2. Jadi saya ingin ilustrasikan di sini bahwa ini jangan dihafalkan. Saya mending cepat tuliskan gini. Kan menuliskan begini lebih cepat daripada hafal. Oh ini positif atau negatif EA-nya dan seterusnya. Ya. Nah, nanti Van Hoff itu sebetulnya kalau tetapan kesetimbangan K1, K2. Jadi tetapan kesetimbangan pada suhu 1 dan tetapan kesetimbangan pada suhu 2, apa hubungannya? Ya, dan nanti ada hubungannya itu kalau tetapan kesetimbangan itu dengan delta H. Mirip persamaannya. Delta H per R seperti 1. Mirip. Nanti kita akan lihat ya. Tapi untuk sebentar, jadi ini ada analognya tetapan Van Hoff dengan hubungan Arrhenius itu. Kalau di sini tetapan laju reaksi bergantungnya pada energi aktivasi. Kalau di sini adalah tetapan kesetimbangan hubungannya dengan delta. Ya, saya ingatnya dulu gimana tuh? Oh, kalau di SMA biasanya dijelaskannya kalau reaksi itu eksoterm, kalau suhunya dinaikkan, tetapan kesetimbangan bergeser kemana? Kalau reaksi endoterm, suhunya dinaikkan, tetapan kesetimbangan kuantitatifnya ini nanti. Ya. Reaksi endoterm atau eksoterm dilihat dari delta H-nya kan? K1, K2, bagaimana reaksi itu bergeser? Kesetimbangan itu bergeser. Kalau kesetimbangan bergeser ke kanan berarti tetapan kesetimbangannya lebih besar, ya kan? Bergeser ke kiri, tetapan kesetimbangannya menjadi kecil. Ya, ini nanti akan kita lihat bahwa ada analog dua. Ya. Baik, ya. Jadi nanti persamaan Van Hoff itu. Nah, kemudian kalau saya balik lagi sedikit ke sini. Kalau ini bagaimana mengingatnya? Minus atau plus harusnya. Jadi sudah ingatnya, kalau saya mengingatnya, caranya saya mengingat. Sudah boleh cara yang lain ya. Delta G itu, kalau reaksi itu semakin spontan, delta G-nya positif negatif? Negatif. Kalau reaksi itu spontan berarti produknya banyak kan? K-nya besar atau kecil? Besar. Kalau reaksi itu besar, K-nya spontan kan? Semakin ke kanan, semakin ke produk. K besar, tapi delta G-nya harus negatif. Oleh karena itu, ya harus dikasih tanda negatif kan? Karena ln K yang besar itu positif kan bilangannya. RT juga positif, semuanya bilang positif.
supaya delta G-nya negatif. Kan tadi sudah bilang, reaksi yang spontan itu K-nya besar, delta G-nya harus negatif. K besar ini positif, positif, positif. Jadi makanya harus dikasih tanda negatif. Dan sebaliknya, kalau reaksi itu delta G-nya positif, tidak spontan, artinya cenderung dekat ke reaksi, K-nya pasti kecil. K kecil, pasti logaritmanya negatif, ya kan? Supaya logaritma negatif itu ada hubungannya dengan delta G yang positif, ya negatif lah ditanda di belakang, di depan itu. Ya. Nah itu cara sudah mengingat fisik, hubungan fisik dengan hubungan matematis tadi itu supaya ada maknanya. Ya. Oke, nah kemudian ini adalah tetapan kesetimbangan itu kalau sudah menuliskan koefisiennya berbeda, tetapan kesetimbangan reaksinya juga berbeda. Ya. Jadi ini contohnya, kalau ada reaksi A dan seterusnya itu, tetapan kesetimbangannya itu, kalau sekarang koefisiennya itu saya kalikan dengan tetapan K, apa ungkapan kesetimbangannya? Bedanya dengan ungkapan kesetimbangan awal apa? Sekarang K baru itu adalah C pangkat KC, D pangkat KD dan seterusnya. Jadi artinya secara ringkas K baru sama dengan K kali atau pangkat? K pangkat ya. Jadi kalau sudah kalikan reaksi itu 2 kali koefisiennya semua, maka tetapan kesetimbangannya menjadi kuadrat pangkat 2 dari tetapan kesetimbangan awal. Ya, kita lihat di situ. Ya, jadi kalau sudah nulis koefisiennya beda, ya pasti tetapan kesetimbangannya beda. Hubungannya tadi. Nah, jadi misalnya ini, reaksi ini Kc-nya 500. Tapi kalau saya tulis menjadi kedua itu, berapa nilai Kc-nya jadi? Seper 500. Iya, karena kalau ini dibalik, ya. Ini bukan yang dipangkatkan tadi kan. Kalau ini sekarang reaksi ke kanan itu Kc-nya 500. Kalau saya itu reaksinya saya balik, tetapan kesetimbangannya jadi sepernya, ya, inverse-nya. Ya sebetulnya kayak saya kalikan dengan -1, ya. Jadi saya balik reaksi. Oke. Posisi kesetimbangan itu unik, ya. Maksudnya untuk reaksi tertentu pasti posisi kesetimbangannya, reaksi tertentu dan suhu tertentu, pasti posisi kesetimbangan ya di konsentrasi itu saja, gitu ya. Jadi tidak ada, untuk reaksi ini kalau saya jalankan dari reaksi posisi kesetimbangannya di sini, kalau saya jalankan di, tidak, pasti posisinya unik untuk reaksi kesetimbangan tertentu dan suhu tertentu. Jadi sama saja sudah mau jalankan reaksi itu dari reaksi atau dari produk, itu sama saja. Posisi kesetimbangannya pasti di sana. Nah ini nanti akan saya berikan contoh bahwa kadang-kadang itu memudahkan perhitungan ya. Kita bisa kadang-kadang anggap reaksi itu berasal dari produk. Oke, nah ini ringkasnya. Kalau untuk reaksi gas bisa tetapan kesetimbangan itu dinyatakan dengan Kp dan Kp itu ada hubungannya dengan Kc tadi, hubungannya melalui gas ideal tadi ya. Melalui ungkapan gas ideal ya, sehingga Kc itu sama dengan atau Kp itu sama dengan Kc kali RT pangkat delta N ya. Nah, di sini delta N-nya itu adalah perbedaan jumlah mol gas di produk dan di reaksi. Ya. Nah, ini menurunkannya sudah bisa sendirilah ya, saya percaya. Mudah, jadi Kc dengan Kp itu ada hubungannya seperti itu. Nah, sekali lagi delta N-nya itu yang penting. Delta N-nya itu bukan jumlah mol saja, tetapi jumlah mol gas. Selisih jumlah mol gas di produk dan jumlah mol gas di reaksi. Ya, jadi kalau untuk reaksi gas itu mudah sebetulnya ya, mudah diungkapkan sebagai Kp. Tapi dalam hal-hal tertentu sudah mungkin saya ingin ungkapkan dalam Kc untuk menyatakan konsentrasi reaksinya dalam molar misalnya. Boleh juga. Nah, sudah bisa ubah satu menjadi yang lain itu dengan ungkapan itu. Ya. Nah, sudah lihat di sini, ya tergantung pada suhunya, suhu berapa dan tergantung juga pada apakah
ada perbedaan jumlah mol antara reaksi dan produk di reaksi. Nah, ini contoh ya. Kalau untuk reaksi ini Kc-nya adalah 0,99 pada 25 derajat Celcius. Berapa Kp-nya? Ya, sudah gunakan ungkapan tadi kan? Kp itu Kp-nya yang diketahui sekarang ya. Kc-nya adalah diketahui. Kp-nya berapa? Kp itu adalah Kc RT delta N, ya kan? Jadi ini 0,99 kali ya RT. RT-nya pakai apa? Saya R-nya pakai apa? Akan bergantung pada apa? R-nya itu saya pakai apa, itu saya bergantung pada apa? P-nya itu sebetulnya P-nya tetapan keseimbangan itu sering dianggap tidak bersatuan ya. Tapi kalau ada ungkapan P itu biasanya kalau sudah mau pakai atmosfer, P-nya maka R-nya adalah 0,02. Tapi kalau P-nya mau pakai Pascal itu misalnya, saya mau ungkapkan P-nya itu nanti dalam Pascal ya 8,2. Ya, jadi tergantung dari P yang ingin sudah gunakan. Kalau P-nya adalah atmosfer maka 0,0. Ya, itu yang biasa banyak digunakan adalah ya, jadi itu yang sudah gunakan. Kemudian T-nya 298, ya kan? Terus pangkat delta N. Delta N-nya berapa? 1, karena ada 4 di produk, 3 di reaksi. Ya. Berapa itu? 0,082 298. Berapa itu kira-kira? 24 kali pangkat 1, 24 ya. Jadi 24 hasilnya, ya. Oke. Baik, konsep selanjutnya kesetimbangan heterogen. Nah, ini yang nanti banyak dipakai misalnya di kesetimbangan kelarutan ya. Kalau ada garam yang sukar larut, itu nanti kesetimbangannya apa? Garam yang sukar larut itu tetap padat, yang mengendap di bawah, dan ion-ionnya larut dalam larutan. Jadi konsentrasi ion-ion dalam larutan. Itu heterogen kan? Ada yang larut, ada yang mengendap. Ya. Heterogen yang lain itu misalnya apa? Suatu padatan, kemudian terurai menjadi gas, misalnya sebagian menjadi gas dan menjadi padatan yang lain. Itu kan heterogen, ada gasnya, ada padatannya. Nah, ungkapan keseimbangan heterogen itu biasanya dinyatakan dalam Kc. Kalau ada keseimbangan heterogen, biasanya dinyatakan dalam Kc, ya. Dan konsentrasi padatan dan cairan murni itu tidak bergantung pada jumlah. Ya, konsentrasi padatan dan cairan murni itu tidak bergantung pada jumlah. Maka karena konsentrasinya itu tidak bergantung pada jumlah, itu disatukan di dalam tetapan keseimbangan. Ya, sehingga tidak muncul itu ungkapan zat-zat yang padat atau cair murni, padatan atau cairan murni itu tidak muncul dalam ungkapan keseimbangan. Ya. Jadi kalau sudah punya zat yang sukar larut itu misalnya apa? Yang sering jadikan contoh sekali itu kan AgCl, sukar larut ini memang ya, menjadi Ag+, ini, ya kan? Maka tetapan keseimbangannya yang sering disebut dengan tetapan solubility product, ya KSP itu kan hanya konsentrasi Ag+ dalam larutan pangkat 1, Cl- dalam larutan pangkat 1. AgCl-nya ini padat, konsentrasinya tetap saja, ya. Konsentrasinya tetap itu maksudnya berapa? Gimana? Ya katakanlah rho-nya AgCl itu berapa misalnya? Tahu saya misalnya katakanlah saja 4 gram per cm kubik andaikan. Ya. Kalau saya punya 4 gram, volumenya pasti 1 cm kubik. Kalau saya punya 8 gram, 2 dan seterusnya itu kan pasti konsentrasi itu kan massa atau jumlah mol per volume, pasti massa per jumlah massa atau mol per volumenya kan pasti tetap saja ya. Jadi kalau untuk padatan dan cairan itu konsentrasinya itu suatu konstanta, suatu tetapan. Jadi ngapain saya tuliskan di sini? Saya satukan saja menjadi konstanta. Semua konstanta saya satukan. Ya, jadi itu kenapa sih sebetulnya di keseimbangan heterogen itu kalau ada padatan atau cairan tidak muncul di keseimbangan karena dia konsentrasinya itu diserap di tetapan keseimbangan. Ada sebetulnya
tapi semua dimasukkan ke sana. Ya. Nah, itu barangkali saya tekankan ya, karena kadang-kadang sudah tahu lah dalam operasionalnya, tapi alasannya sering dilewatkan. Kenapa itu tidak dimunculkan dalam tetapan kesetimbangan? Ya, jadi ini contoh yang tadi itu, ya. Nah, ini kalau ditulis bukan pelarutannya, tetapi pengendapannya AgCl plus, Ag plus plus Cl minus menjadi AgCl ya. Koesiennya harusnya ungkapan kesetimbangan ya berarti K ini harusnya. K-nya itu seper ini, kalau reaksi ini K-nya. Ingat H2O itu cairan, AgCl itu padatan murni ya, sehingga tidak perlu muncul dalam tetapan kesetimbangan. Nah, ini yang tadi saya sudah sebut, tetapan kesetimbangan yang besar itu reaksinya efisien atau menghasilkan banyak produk. Tetapan kesetimbangan kecil tidak efisien, reaktannya masih mendominasi. Nah, ini kasar saja sebetulnya, sangat kasar. K itu kalau nilainya antara 1/1000 sampai 1000, kesetimbangan itu ada dalam jumlah signifikan keduanya, reaksi dan hasil. Tapi tentu saja sangat kasar ya. Ini sangat bergantung dari pantatnya tadi juga sebetulnya. Ya. Koefisien reaksi, tapi sekitar begitu loh ya. Kalau tetapan kesetimbangan itu antara 1/1000 sampai 1000, itu dua-duanya itu ada dalam posisi tertentu. Ya. Jadi misalnya saudara berteman dengan teman spesial saudara, mana yang mendominasi? Tetapan kesetimbangannya di mana berarti? Ya. Ada yang ceweknya lebih mendominasi, berarti cewek jaga produk misalnya, gitu. Tetapan kesetimbangannya di sebelah besar gitu misal. Ya. Iya, kalau tetapan kesetimbangan itu antara ini kan maksudnya pangkat negatif pasti kecil, ya kan? Kalau pangkatnya positif, ya besar tetapan. Tapi kalau ini nilai yang kecil besar tadi itu gimana sih gitu? Kalau kecilnya itu antara 1/1000 sampai 1000, maka dua-duanya. Jadi yang kalau demikian kalau bisa dibaca ini yang pertama sebetulnya. Kalau begitu yang pertama itu ketika apa? Yang dia bisa dianggap reaksinya itu produknya mendominasi. K lebih besar dari 1000 kan. Yang ini kita bisa anggap K-nya lebih kecil dari 1/1000. Kalau antara 1/1000 sampai 1000, jadi dua-duanya signifikan. Ya sebetulnya setimbang itu selalu ada di produk maupun reaksinya ada. Gitu. Tapi kalau yang ini reaksi maupun hasil reaksi itu ada dalam konsentrasi yang signifikan dalam posisi kesetimbangan. Tapi kalau yang ini nanti, praktis sebetulnya di kesetimbangan itu masih reaksi semua, hampir nggak ada produknya. Ada sih, tapi konsentrasinya dibanding reaksi sangat kecil. Oke. Nah ini misalnya, kalau sudah ditanya, reaksi mana yang paling efisien? Disosiasinya paling efisien, berarti Ka-nya paling besar harus ya. Yang 4 ya, yang paling besar itu. Ya, cari yang paling besar saja. Nah, ini yang sudah sering juga dengar, dan ini sebetulnya prinsip ini tidak hanya di kimia, tidak hanya di kesetimbangan kimia, ya. Di apa saja itu selalu begini prinsipnya. Nah, kestabilan alam itu gara-gara prinsip ini, ya. Ada yang disebut dengan prinsip Le-Sepli, ya. Jadi bacanya Le-Sepli. Ya. Ini orang Perancis juga. Jadi kalau sudah jalan-jalan di Paris, nama-nama ini muncul sebagai nama jalan, ya. Ada jalan Le-Sepli, ada jalan banyak lah tokoh-tokoh kimia dari Prancis ya. Di sepanjang jalan itu kan. Kalau sudah jalan-jalan itu bisa sambil wisata saintifik juga. Ya, yang masih dipelihara salah satunya ya Institutnya Marie Curie itu ya. Institut Marie dan Pierre Curie itu dipelihara dari suatu universitas ya. Universitas. Jadi intinya adalah kalau suatu sistem kesetimbangan itu diganggu, maka kesetimbangan yang diganggu tadi itu berusaha mengurangi gangguan.
Ya, jadi kalau ada gangguan itu, maka sistem kesetimbangan itu selalu berusaha untuk mengurangi gangguan itu. Dia mencoba bergeser agar gangguan itu menjadi lebih kecil. Nah itu itu prinsip alam itu. Ya. Kuantitatifnya itu. Kalau sistem itu tadinya dalam kesetimbangan, Q-nya sama dengan K, ya. Q-nya sama dengan K. Nah, karena diganggu, maka ya Q-nya tidak sama dengan K lagi kan, karena diganggu. Nah, berusaha bergeser kemana? Bergeser ke kanan kalau Q-nya mengakibatkan gangguan tadi mengakibatkan Q-nya menjadi kecil dan seterusnya. Ini supaya tadi itu. Tapi kalau sudah lebih senang tadi ungkapan kualitatif menjadi lebih ini juga. Kalau ungkapan kuantitatif ya ini. Kalau gangguan itu mengakibatkan Q-nya menjadi lebih kecil daripada K, dia kan berusaha balik posisi kesetimbangan lagi kan? Supaya balik menjadi posisi kesetimbangan lagi apa? Berubah menjadi produk kan? Supaya Q menuju K lagi. Ya kan? Karena Q lebih kecil dari K sekarang karena diganggu. Supaya dia melawan itu semua, balikkan lagi supaya Q menjadi K lagi ya ke kanan. Kalau gangguannya mengakibatkan Q-nya lebih besar, ya dia bergeser. Jadi terserah sudah mau lebih suka yang kuantitatif atau yang tadi kualitatif. Ya. Cacing bijak berusaha melawan tadi, ya sama. Di prinsip ekonomi segala macam itu ternyata sama, prinsip laissez-faire. Ya. Kalau ada tiba-tiba pasar banjir produk tertentu, pasti kan turun harganya. Ya. Supaya apa? Supaya banyak yang mengkonsumsi juga. Produk naik harganya, sudah sayang membelanjakan uang sehingga kurang demand-nya, ya. Itu prinsip. Ya, jadi ternyata banyak aplikasinya atau banyak gejala yang sama di alam gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sebut, reaksi endoterm K meningkat dengan meningkatnya temperatur, eksoterm menurun dengan ini nanti. Nah, ini contoh yang lain, misalnya manakah yang akan menggeser kesetimbangan ke kanan? Yang pertama itu akan menggeser kesetimbangan ke kanan? Iya, karena saya tambahi preaksi ya kan? Tambahi preaksi, saya banjiri preaksi. Kesetimbangan itu apa? Kalau saya banjiri dengan preaksi, kesetimbangan itu berusaha mengurangi preaksi itu, mengurangi gangguan tadi kan? Gangguannya saya tambahi preaksi ya, saya kurang. Dia kesetimbangannya berusaha melawan gangguan itu dengan mengurangi reaksi yang saya tambah. Jadi menggeser kan, mengurangi reaksi salah satunya ya dengan buat produk ya. Geser. Demikian yang kedua ya kan. Kalau yang ketiga saya kurangi produknya, gangguannya itu saya kurangi produknya. Reaksi itu melawannya dengan apa? Ya menambahi produknya. Gitu. Ya, gitu. Jadi selalu begitu saudara. Jadi semua 1, 2, 3 itu menggeser kesetimbangan ke kanan. Katalis dan kesetimbangan, intinya katalis tidak merubah posisi kesetimbangan, ya. Jadi itu intinya yang paling bawah itu. Karena katalis itu tadi kita lihat hanya mempercepat reaksi, tapi bisa mempercepat reaksi baliknya juga, ya. Nah ini masih gak ada gambarnya. Kalau reaksi majunya itu energi aktivasinya diturunkan, reaksi baliknya energi aktivasinya juga diturunkan juga kan. Karena tadinya reaksi balik itu energi aktivasinya segini. Sekarang dengan dikatalisis energi aktivasinya jadi turun juga. Reaksi maju dikatalisis, reaksi baliknya juga dikatalisis. Jadi pasti tidak merubah posisi. Ya. Dia hanya mempercepat tercapainya kesetimbangan. Nah ini yang penting ya. Nah, sudah terapkan prinsip-prinsip tadi itu biasanya dalam hitungan kesetimbangan. Ya. Nah, ini yang jadi inti dari kuantitatifnya kimia kalau sudah belajar atau sudah menemui persoalan kesetimbangan. Menemui persoalan kesetimbangan maka sudah harus gunakan prinsip-prinsip tadi, tetapan kesetimbangannya gimana, pergeseran kesetimbangannya gimana, dan seterusnya. Jadi biasanya perhitungan kesetimbangan itu sudah diminta menghitung konsentrasi kesetimbangan dari nilai tetapan kesetimbangan. Atau sebaliknya, tetapan kesetimbangannya diketahui, terus sudah ditanya konsentrasi zat dalam kesetimbangannya berapa. Ya, umumnya itu saja. Pokoknya dari tetapan kesetimbangan menjadi konsentrasi kesetimbangan. Mungkin ditambah dengan kalau bergeser akhirnya gimana. Ya.
Nah, sudah sangat disarankan kalau menyelesaikan persoalan-persoalan keseimbangan itu gunakan tabel ICE ya, initial, change, dan equilibrium. Jadi sudah biasanya awal, reaksi, seimbang, ARS ya. Singkatannya kurang bagus ARS gitu ya. Jadi kalau ICE bagus. Initial, kemudian perubahannya berapa, change-nya berapa, kemudian di posisi keseimbangan equilibriumnya berapa. Atau kalau sudah punya singkatan yang lain yang lebih bagus, bahasa Indonesianya apa? Awal, berubah, seimbang ya. Untuk kimia ABS-nya itu artinya awal, berubah, dan setimbang. Boleh juga ya. Nah, ini contoh salah satu. Ini keseimbangan imajiner ya, ABC. Oh, ini kok sering beri contoh, memang nggak ada sinyal itu ya. Ini kadang-kadang kita bikin soal terus males nyari data yang benernya. Nah, ini begini jadinya. Jadi imajiner ya. Ada suatu keseimbangan, tetapan keseimbangannya 10 pangkat 4, reaksi yang efisien ya. Produknya mendominasi. Tentukan konsentrasi keseimbangan A, B, dan D jika berawal dari 2MA, 2 molar maksudnya ya, 2 molar B dan 5 molar D. Ya. Nah, sudah susun tabel ICE-nya kan? Ya. 2D. Nah, jadi ABS tadi ya. Nah, awalnya saya masukkan ini semua dalam molar 2, 5 berubah. Supaya keseimbangan itu menuju keseimbangan pasti berubah. Katakanlah ini berkurang sejumlah X gitu kan. Maka ini bertambah sejumlah. Jadi setimbangnya dalam molar pasti nanti akhirnya 2 minus X dan ya kan? Nah, ini yang kemudian berkaitan dengan tetapan keseimbangan. Kalau begitu pasti sama dengan 5 plus 2X kuadrat 2 minus X kuadrat juga. Nah, sering sudah akan hadapi persoalan atau persamaan kuadrat ya, mungkin saja, mungkin pangkat 3, pangkat 4 barangkali. Cari akarnya nanti. Nah, tapi nanti kita lihat dalam beberapa hal bisa kita sederhanakan juga ya. Kalau kita masukkan angkanya di 10 pangkat 4 itu sama dengan 5 plus 2X dibagi 2 minus X kuadrat ya. Nah, kebetulan ini atas bawahnya kuadrat sehingga bisa saya sederhanakan. 10 pangkat 2 itu sama dengan 5 plus 2X 2 minus X ya. Jadi persamaan linier ya, lebih mudah. Mana menyelesaikannya? 10 pangkat 2 minus X sama dengan 5 plus 2X. Jadi kalau saya selesaikan 2 kali 10 pangkat 2 dikurangi 5 sama dengan 2X ditambah ya. Jadi ini kan 2195 sama dengan berapa nih? 102. X-nya sama dengan ya. Jadi yang ditanya apa? Konsentrasi keseimbangan kan? Jadi konsentrasi keseimbangan A ini kalau sudah pakai tanda kurung awal begini, ini sudah kurung siku ini konsentrasi keseimbangan maksudnya. Konsentrasi keseimbangan A jadinya 2 molar dikurangi molar. Ini kan masih positif kan? 2 dikurangi ini. Iya, benar lah. Dan seterusnya. B juga sama ini ya. Kebetulan B-nya begini juga. Ya kan? Berarti D-nya 5 plus 2 kali 195
Ya. Nah, jadi sudah lihat begini nih, yang tipikal kalau yang sering akan sudah diminta menyelesaikan kalau problem-problem keseimbangan, dan kuncinya adalah sudah susun tabel itu, ya. Tabel ABS kita itu, ya. Jangan lupa kalau ada keseimbangan, tabel itu sangat penting. Nah, tadi kita nebak saja ya, kita nebak. Tapi ini kalau mau tebakan itu lebih, sebenarnya yang nebak nggak apa-apa juga. Andaikan ini minus sudah ya, kemudian plus nanti dapat x-nya minus. Oh, berarti tebakan kita harus kebalik. Tapi boleh juga begini. Setelah hitung Q-nya dulu. Oh, Q-nya itu 6,25. Q-nya itu lebih besar dari K. Kan? Berarti reaksi harus berjalan ke kanan kan? Supaya Q itu menuju K. Itu lebih bagus lah, ada alasan sudah nebaknya itu. Kalau berjalan ke kanan kan C-nya itu jadi minus X, kalau berjalan ke kiri C-nya jadi plus X untuk AB. Jadi mungkin lebih baik begini lah ya, ada alasannya saya nulis minus X itu. Saya cari dulu I-nya, I-nya ternyata lebih besar dari L kecil dari K ya. Oh, pasti berubah ke kanan tuh, keseimbangan ke kanan dulu, reaksi berjalan ke kanan dulu menuju keseimbangan. Ya kan? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nah, saya tadi sudah menakut-nakuti, sudah ada persamaan kuadrat sering, ada persamaan pangkat 3 barangkali yang harus diselesaikan. Tadi dalam banyak hal bisa kita lakukan penyederhanaan. Ya. Kapan penyederhanaan itu boleh kita lakukan? Ya. Jadi kalau penyederhanaan itu bisa kita lakukan kalau X-nya itu kecil, ya perubahannya kecil. Kecil itu gimana cara melihat kecil atau tidak? Bisa ada dua cara. Yang pertama itu coba dulu saja diabaikan dulu. Abaikan bener nggak? Jadi misalnya contoh ini nanti kita akan lihat ya. Contoh kita ini misalnya. Saya kalau abaikan X-nya. Ya kalau dalam kasus ini kalau X-nya diabaikan jadi nggak bisa ngitung karena ini 5 plus 2X dikurangi 2 minus X. X-nya saya abaikan, mau dihitung apanya kalau X-nya diabaikan. Saya tadinya mau hitung X gitu ya. Jadi dalam kasus ini mungkin kita nggak baik ini memberikan contoh. Tapi nanti kita akan lihat contoh yang lain. Oke. Ini sudah contoh yang lain ya. Jadi saya mau Oke, jadi sebelum saya memberikan contoh kepada saudara yang boleh pengabaian, saya akan beri contoh yang ini dulu. Ya. Perhitungan kesetimbangan itu bisa kita dengan melakukan atau menganggap kesetimbangan itu berawal dari produk. Ya. Jadi ini saya akan berikan contoh. Ini sebetulnya contoh yang saya kutip dari buku teks. Ya. Oke, mulai dari sini. Jadi ini ada kesetimbangan ini ya, NO, NO2, kemarin kan reaksi mekanismenya kita diskusikan juga itu menjadi 2 NO, tetapan kesetimbangannya 4 kali 10 pangkat 12. Tentukan konsentrasi kesetimbangan setiap zat atau setiap spesies itu, yang maksudnya NO-nya berapa, O2-nya berapa, NO2-nya berapa gitu ya. Bila pada atau kesetimbangan itu berawal dari NO konsentrasinya sekian, ya, O-nya sekian dan NO2-nya tidak ada, ya. Nah, ya selalu buat tabel gitu ya. ABS-nya jangan lupa. Atau AIS tadi, terserah kamu pakai mana singkatan. Kalau sudah ke Inggris-Inggrisan pakai AIS. Nah, O2 ya. Awalnya apa saya punya? Ini semua dalam molar, konsentrasinya misalnya ya. Ini saya sudah bilang konsentrasi itu dalam molar. Ini saya tidak tuliskan satu-satu. 0,0383 0,0278. Ini awalnya 0. Oke. Kesetimbangan itu akan bergeser kemana?
Ya ini produknya jelas nggak ada, pasti bergeser ke produk. Gimana mau mencapai keseimbangan kalau reaksi malah bergeser ke kiri? Apa yang mau digeser ke kiri? Awal reaksinya nggak ada apa-apa di tengahnya. Pasti ini akan bereaksi minus X, kemudian ditambah X. Ya, sehingga konsentrasi keseimbangannya nanti 383 minus X. Sehingga persamaan kita apa? Oh, 2. Persamaan kita apa? 10 pangkat 4 ya? Hah? Oh, ini minus 2x. Kalau ini tidak sengaja tadi. Biasanya suka sengaja saya tulis ini yang tadi. 4 10 pangkat 12 ya, besar sekali nih. 10 pangkat 12 itu besar ya, sama dengan 2x kuadrat 0,0383 minus 2x pangkat 1 ya, 2 kuadrat 0,2 samaan kuadrat minimal ya. Ini kan kuadrat lagi. Malah pangkat 3 ya. Ini kan pangkat 3 nanti. 2x kuadrat ada kali. Bisa kita sederhanakan nggak? Kita sederhanakan tadi kalau x-nya itu kecil, perubahannya itu kecil. Kira-kira akan kecil nggak? Ini kalau kita pakai patokan tadi ini. Patokannya itu kadang-kadang x-nya itu kecil atau tidak bisa kita lihat di situ. Bandingkan konstanta tadi ya. Konstanta itu maksudnya ini 0,383 ini dibandingkan yang mau kita abaikan ini. Kalau konstanta tadi ini ada patokan. Bila konstanta itu lebih besar dari 400 kali K, 400-nya dari mana nanti kita akan jelasin. 400 itu ya dari sesuatu itu bisa diabaikan kalau biasanya kurang dari 5% dari yang mau ditambahkan atau dikurangkan itu. Nah, makanya ada kata-kata 400 itu. 400 kali K, maka X dapat diabaikan. Ya, bila ini itu 400 kali K, lebih besar dari 400 kali. Coba lebih besar dari 400 kali tetapan keseimbangan nggak nih? Yang 4 kali 10 pangkat 12 kali 400. Ya ini lebih kecil, cuma segini. Udah jelas ininya saja udah lebih kecil dari 400. K-nya juga besar. Katanya ada sepele itu bukan kecil ya, sepele kan besar orangnya. Kalau sudah pernah lihat pemain bola, ini bukan sepele. Nah, ini jadi nggak bisa kita abaikan, ya. Jadi kalau sudah mau selesaikan dengan cara ini, maka sudah harus selesaikan dengan persamaan pangkat 3. Ya sudah bisa, susah. Nah, ada cara lain yang saya sebut tadi. Coba kita selesaikan atau kita anggap reaksinya sempurna dulu. Kemudian kita berpikir balik dari situ. Ya. Nah, coba kalau kita anggap reaksinya selesai dulu. Kalau kita anggap reaksinya berkesudahan, akhirnya apa? Anggap reaksi berkesudahan. Artinya semua reaksi itu kalau mungkin berubah menjadi produk, diubah dulu menjadi produk. Jadi akhir reaksinya itu apa? Akhir reaksi konsentrasi dari masing-masing apa? 2NO plus, saya tulis dulu ini ya. Kalau ini semua bereaksi, bisa nggak menghabiskan ini? Ini harus 2 kali ini harus 2 kali ini kan? Ini 2 kalinya ini 0,05 maksudnya. Nggak bisa ini habis kan? Jadi yang paling bisa habis O2. Kalau O2-nya habis berarti ya reaksi pembatasnya O2. Jadi ini nanti akan habis
Oh ya, NO-nya yang harus habis. NO2-nya yang harus. Karena kurang. Ya ini habis nanti. Untuk menghabiskan O2, NO, O2-nya habis berapa? Setengah dari ini. Ya. Setengah dari ini, kemudian ini dikurangi setengahnya berapa? Berarti ini konsentrasi awalnya nanti 0,0278 dikurangi 0,383 per 2. Ya. Terus di sini 2 kali. Nah, hitung dulu berapa supaya angkanya. Oh, 2 kali 278. Kan yang habis mana? Oh, yang habis ini ya. Belajar kimianya sudah lupa. Ya. Oke, ya. Nah, ini akhir dari reaksi. Nah, kesetimbangan yang sama tadi itu boleh berawal dari sini. Ya. Kalau kesetimbangan itu awalnya ini, perubahannya gimana? Change-nya berapa? Perubahannya. Ini pasti menjadi plus X kan? Karena sekarang geser ke sini. Kalau kita, dan pasti sama. Kesetimbangan itu boleh berawal dari reaksi, boleh berawal dari hasil reaksi, dan di posisi yang sama pasti. Jadi kita boleh anggap begitu kesetimbangan. Oke ya? Ini plus X. Ini berapa angkanya ini? 0,00865. Ya? Plus X gitu. Pasti kan? Di sini 0,0383 minus 2X. Di sini 2X ya. Ya, jadi nanti apa? K itu akan sama dengan apa? 0,0383 dikurangi 2X dibagi 2X kuadrat 0,383 0,0865 plus X pangkat 1 kan yang ini yang atas kuadrat. Saya bilangnya X kok nulisnya 1. Nah, apa bedanya dengan yang tadi? Boleh nggak kita melakukan pengambilan dari sini? Kira-kira kalau menurut saya boleh nggak saya melakukan pengambilan? Kalau sekarang saya pandang reaksinya itu bergeser ke kiri, ya, tetapan kesetimbangannya itu, kalau misalnya reaksi kesetimbangannya saya tulis, kan ini tadi gesernya ke kiri. Reaksi kesetimbangannya saya balik, itu tadi tetapan kesetimbangannya jadi besar atau kecil? Kecil. Boleh gesernya kecil atau besar? Pasti gesernya kecil ya. Sehingga X itu saya boleh abaikan sekarang. Karena bedanya, kalau ini tadi geser ke kanan, jadi saya harus pertimbangkan tetapan kesetimbangannya itu yang ini kan, yang reaksi ke kanan ini kan. Kalau ini kan tadi X itu bergeser dari produk, dari arah produk. Jadi sebetulnya gesernya ke kiri. Tetapan kesetimbangan, seolah-olah reaksi ke kiri itu tetapan kesetimbangannya adalah seper dari kecil sekali. Ya, pasti gesernya itu kecil dari posisi ini. Sehingga ini bisa saya abaikan, ini bisa saya abaikan, tapi yang ini nggak boleh diabaikan. Kan 2X, mau diabaikan terhadap apa? Kalau sudah punyanya ini saja mau diabaikan ya habis. Ya, jadi pengabaian itu hanya boleh terhadap jumlah atau minus, kurang. Kalau kali nggak boleh. Saudara punyanya 5 rupiah, tapi setiap hari punya, selama hidup kan lumayan, jangan diabaikan. Tapi kalau saya sudah punya tabungan 1 miliar, terus mau dikasih di jalan 100 rupiah, ya bolehlah diabaikan. Tapi kalau dikasih 100 rupiah tiap detik misalnya, kan dikali itu berarti.
terima aja. Ya, nah kalau diabaikan kan jadi lebih sederhana ya, toh? Jadinya apa kalau saya abaikan? 2x-nya itu saya abaikan. Sekali lagi, kita masih tetap pakai ininya begini, tapi x itu kita pandang tadi dari arah pergeserannya ya. Tuh, jadi x-nya bisa saya abaikan itu karena tadi bukan dari nilai tetapkan estimanya, seolah saya pakai tetap yang tadi kan 10 pangkat 12. Itu akhirnya 0 kuadrat, ya kan? Kalau saya abaikan ini tentu saja tidak sama, hampir mendekati 2x kuadrat. Ya, jadilah ya persamaan kuadrat tapi gampang menyelesaikan. Ya, akan jauh lebih sederhana ya sekarang. Walaupun persamaan kuadrat tapi jauh lebih sederhana. Tidak persamaan pangkat 3 lah jelas. Nah, kalau sudah selesaikan, akhirnya x-nya itu dapat berapa? Ini hitungan saya salah nih kayaknya. Mungkin ini kalau hitungan 1,03 10 pangkat min 7. Nah, pengabaian tadi betul atau salah itu sudah bisa double check atau tidak. X-nya itu terhadap ini sekarang bisa nggak diabaikan? X-nya itu terhadap ini 10 pangkat berapa nih? 8 10 pangkat min 3 ya. Ini 3 10 pangkat min 2. Ini 10 pangkat min 7 bisa diabaikan. Jadi kasar juga ya, pengabaian itu baik atau tidak begini. X plus A, X plus atau minus A itu boleh diabaikan ketika X itu kurang dari 5% dari A. Itu biasanya pengabaian yang baik. Ya. Kalau X plus minus A, X-nya itu kurang dari 5% A itu boleh diabaikan. Gimana kalau 4,9? Jadi boleh. Tapi kalau tidak memenuhi itu jangan diabaikan. Boleh juga sudah coba dulu. Setelah dapat, oh di double check, benar nggak pengabaian tadi? Kalau enggak ya berarti sudah harus hitung tidak diabaikan. Persamaan kuadrat ya harus dihitung persamaan kuadrat, pangkat 3 harus dihitung pangkat 3. Tapi harapannya janganlah persamaan pangkat 3 dikeluarkan dalam ujian gitu ya. Jadi sudah kasihan. Kita juga bertoleransi kepada saudara bikin soalnya. Ini paling kuadrat ya. Kalau kuadrat kan sudah biasa memecahkan persamaan kuadrat. Nanti dikasih catatan ya, boleh diabaikan. Tapi sekali lagi kalau kali dan bagi nggak boleh ya. Kali dan bagi mau syaratnya apa saja nggak boleh diabaikan. Plus minus. Ya, jadi tadi saya sudah memberikan ilustrasi kalau gitu. Kapan boleh kita abaikan ini ya, sekaligus dengan kadang perhitungan dari arah produk bisa menyederhanakan. Ya. Kalau reaksinya K-nya besar sekali seperti tadi. Sambil silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Ya. Itu kan kalau tadi ngecek bisa diabaikannya, H-nya pas reaksinya dari produk, H-nya kan dari dibalik, ya. dari setor. Kenapa
Tapi di persamaannya K-nya tetap. Betul, betul. Nah ini tadi. Saya memandang X-nya kan dari arah sini. Tapi ketika, sekali lagi, saya tulis tetapan kesetimbangannya begini. Tetapan kesetimbangannya adalah produk. Saudara mau, kalau mau tulis sebagai ini juga boleh saja. Ya. 2X-nya di atas, 2X kuadrat kali ini, tapi nanti minus kan, boleh saja. Balik. Boleh. Hasilnya pasti sama. Boleh saja. Jadi reaksinya dibalik sekaligus gitu ya. Boleh saja. Tapi K-nya dibalik, terus ininya dibalik, boleh. Kan saya tadi cuma untuk memandang X-nya boleh diabaikan atau tidaknya. Tapi sekaligus semua sudah balik juga boleh. Tapi Pak, kalau misalnya jadi 1/4 sama 40 kan boleh. Iya, tapi ininya juga dibalik kan ungkapannya. Ininya jadi di atas, ini jadi di bawah. Sama pasti hasilnya. Ya kan? Tapi nggak merusak produk reaksi gitu. Ya, ininya juga harus ditulis dibalik dulu. Ininya harus ditulis dibalik. Jadi kalau sudah taat asas pasti sama saja. Jadi kalau itu dibalik, semua dari awal reaksi dibalik terus ini sama saja. Karena waktunya, jadi saya akan tinggalkan sekarang untuk selesaikan itu. Kita ketemu hari Kamis yang